Al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Kunci rapat wa nukallimuna aydihim. Yang kami ajak bicara itu tangan mereka, kaki mereka, yang kami minta persaksiannya bicara itu. Ini simbol dari pekerjaan. Ini pekerjaan apa-apa pakai tangan kan? Ya. Nah, kemudian ini simbol apa? Persaksian ya. Karena ini diantarkan oleh kaki. Iya. Masya Allah. Waktu di pertanyaan itu al-yauma pada hari itu diajak bicara itu ya rohnya itu, tapi roh yang berbentuk itu ya, tapi ini dikunci. Roh mulut itu sudah nggak berfungsi tuh ya. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Kunci rapat wa nukallimuna aydihim. Yang kami ajak bicara itu tangan mereka, kaki mereka, yang kami minta persaksiannya bicara itu. Ini simbol dari pekerjaan. Ini pekerjaan apa-apa pakai tangan kan? Ya. Nah, kemudian ini simbol apa? Persaksian ya. Karena ini diantarkan oleh kaki. Ya kan? Loh iya no. Mau maling, kakinya nggak bergerak jadi nggak? Ya enggak no. Ya no. Cuma mau doang kan? Ini aja. Maka dua-duanya, si tangan dan si kaki. Dan berisi di mana? Kan tiba masa ada suara. Krisya. Mansa. Ya, nyalain bluetoothnya. Chris Mansa. Si Krisye kalau nyanyi lagu itu gak terus. Iya. Rekamannya. Iya. Banter, pulang gak kenapa, nangis terus, gak tahan. Akhirnya pas dia mau ke Australia gitu ya, ke Australia dia juga di deadline ini. Ayo nih rekaman ini gimana gak jadi. Ya udah, pas itu dia sejadinya udah nangis. Jadi rekaman lagu itu tuh hanya sekali tapping itu, udah gak diulang lagi karena kalau diulang lagi nangis lagi. Saya mu'alaf ya, luar biasa. Ya, sekarang saya tanya siapa penulis syairnya Krisye itu? Taufik Ismail. Taufik Ismail. Ismail ngambil dari surat Yasin. Surat Yasin. Ya. Oh ya, sekarang ini fase ya. Mati ya. Jangan gitu tapi serem. Di orang mati itu katanya ya, dia tuh bingung, dia tahu dia siapa itu, saya dimatiin gitu. Kayak film Ghost, Demi Moore. Bukan Casper ya? Bukan Casper, bukan. Iya. Ini saya tidak ngarang ini. Latihan jam berapa? Nih, 3 menit lagi. jadi saya mengarang ini teman saya lebih gontor namanya Heri Hidayat itu waktu hujanan dia beli tanah di Sukabumi. Lalu nikah. Setelah nikah lupa lah punya tanah di Sukabumi itu kan, lupa. Akhirnya lama-lama gitu ada orang datang ke rumah Hidayat ini, dia lagi kerja di BNN ya, di Kompolnas ya. Ada istrinya, Pak ini itu namanya Pak Heri ya. Ini saya ketitipan kakak saya, ini bilang ke saya tolong Pak Heri supaya menyelesaikan sanggutanmu. Udah pulang, jadi datang ketemu istrinya.
punya utang ya? Iya, utang kata Heri. Tadi ada orang yang bilang, orang siapa dari Sukabumi? Katanya minta diselesaikan sama kami. Ingat Sukabumi. Justru saya punya tanah, gitu. Saya punya tanah di Sukabumi itu. Ini rumahnya tinggal itu ya. Kalau benar diminta cepat ke sana. Akhirnya Heri sama istrinya datang, kemudian ketemu dengan orang yang Heri dulu beli tanah dari dia. Kayak kalau kita mau beli tanah dari Fateba ya, misalnya itu ya, nah Fateba itu. Nah, itu terus lagi ngobrol gitu, alhamdulillah saya nyari Pak Heri, saya sebetulnya pengen tanya nih Pak Heri, yang bersangkutan tuh berhutang. Iya. Ini tanah Pak Heri ini lama nggak di ngapa-ngapain kan gitu kan? Kan udah lupa dia. Ini Pak Heri, saya mau beli tanah Pak Heri. Loh, malam kok bisa dibeli kan? Iya, terus istrinya yang pakai balak kan itu di tanah itu kan. Iya Pak Heri, ini suami saya ini kemarin baru sembuh jadi gagu dari apa? Gagu apa gagu? Dari Bisu. Setelah berapa bulan dia mati suri. Mati suri ya. Lalu bangun lagi. Nah, ketika mati suri itu tadi makanya saya nyambungin ya. Jangan TikTok aja. Ketika mati itu ya, dia tahu. Itu kenapa orang pada datang katanya. Tapi bingung aja dia. Oh, beda. Antara satu dan lain gitu. Dia tahu dasarnya itu. Lalu dimandiin. Kenapa sih dimandiin? Jadi bengong aja. Bengong melihat jasanya si roh itu sampai dikafani, sampai di antar itu dia masih tahu. Nah, sampai di situ ya. Tapi dia itu maksud saya gini, saya agak sulit ini ceritanya. Maksud saya gini, dia sadarnya tuh setelah dikafankan itu bangun lagi itu ya, belum sampai dikubur belum. Ngeri banget. Baru ini Ada dia lagi itu kan. Oh ini. Kabur. Ini. Apa sih coba dulu? Nah, sejak itu tuh dia bisu gagu, dia bisa ngomong. Setelah hidup lagi itu bisa ngomong. Baru bisa ngomong, baru aja makanya segera dia undang Heri itu. Ini ceritanya itu. Dia itu digebukin tiap hari. Kamu masih punya utang. Itu sakit. Nah, berhenti di kebukinnya itu setelah uang hasil kencerengan itu, uang yang takziah itu loh, yang di baskom itu, uang di baskom itu oleh istrinya dibayarkan utang itu, baru berhenti. Akhirnya dia bangun dan gagal kan, mau berapa bulan itu pas ketika sembuh kesempatan cerita apa maksudnya panggil Heri tadi, dia mau beli tanah yang dijual ke Heri tadi. Saya punya sapi saya mau wakafkan Buat makam. karena tanah dia punya 1.000 ya, dibeli sama Heri 500 punya dia nih, dia udah wakafkan buat kuburan, cuman nanggung gitu. Aduh, ini amat nih, saya cari si Heri ini, saya mau bayarin jadi supaya 1.000 itu jadi
Bahkan anak istrinya dipanggil, nih saya wasiat apabila saya mati dan mak mau mati, ini rumah tolong hancurkan dan gabungkan jadi makam untuk wakaf. Mengapa? Karena sudah tahu rasanya dikebukin kita ya. Masih berani, Sir. Beginilah saya kayak apa itu ya. Akhirnya sehari itu dia kalau punya uang 20.000, 10.000, 15 itu diamalkan, 5.000 buat pendidikan. Ya. Sekarang makan hanya asal numpang makan. Dia udah gak nafsu, itu tuh udah tahu sih gimana. Kayak wali itu, sunan-sunan itu wali Songo, pohon jadi emas. Dia jadi emas itu kan, ngapain lagi? Masih pengen buru emas-emas kalian. Jodohin suaminya tiap hari. Kalau itu langsung kayak lu. Kata sunan itu, ngapain baru dipegang jadi emas semuanya? Ngapain dia coba gini? Ngapain lagi hidup mau beli? Udah tahu rasanya. Abah itu pasir istrinya ceritain juga. Iya. Belum. Kan Entar. Ayo dulu yang lain. Jadi punya uang 20.000 nih katanya, 15.000 diamalkan, 5.000 buat makan dibalik. Bahkan wasiat nih, tapi anak itu dibagi nih kamu sekian meter itu rumahnya. Tapi di rumah abah sama emak nih, kalau abah mau meninggal, rumahnya hancurin aja, karena tanahnya Kuburan. itu jadi, karena dia percaya sekali barok makam itu adalah sepertinya. Maksudnya peristiwa tadi itu. Maka dia ingin mewakafkan semuanya. Kebetulan di desa itu kalau meninggal harus Jauh. Ya. Jadi sama Heri akhirnya, oh gitu. Jadi yaudah nanti pulang ya sama istrinya pulang, musyawarah gimana di sana. Kan ya beliau belum nikah kan. Iya. Kata istrinya dia bisa tidak saya mewakafkan. Akhirnya diwakafkan. Itu cerita dia. Belum lama. Jadi saya bukan kadang-kadang gitu deh. Ya nggak tahu lah ini yang bohong ya. Masa bohong sih ya. Saya. Jadi kalau mati nih kita ini, itu nonton itu. Ngapain orang-orang? Tapi bingung aja kata dia tuh. Tapi saya bingung nih, kok saya dikerubungin, kok saya dibacain Quran, saya dimandiin apa? Dia nggak ngerti, kalau mati itu nggak ngerti. Bingung aja bingung. Tapi rasanya ketika dikebukin itu baru berasa. Nah, itu baru berita ya dari orang yang mati suri ya. Mana yang mati beneran ya? Gimana mati beneran? Beneran. Gak bisa hidup lagi. Kalau ini ada di kitabnya Nur Hasanah yang Iya. menjelaskan tentang dijelaskan dari Ibnu Abbas Iya. bahwasanya mayit itu satu minggu Yang gua juga sama. berada Mirip-mirip. di mana dia hidup. Ini satu minggu masih di sini nih. Satu minggu masih di sini. Kalau menurut Ibnu Abbas bukan Rasul. Ada yang 40 hari. Ibnu Abbas. Ada yang 40 hari. Itu satu tahun di Makbaro. Ada yang 40 hari. Berdiri di Makbaro sama dulu aja. Rohnya. Sekarang masih di sini berarti rohnya. Setelah itu baru selesai. Menurut Ibnu Abbas. Kalau di Poinul Akbar ya, kita ada Poinul Akbar itu Akbar. makanya ya kita segini ya sikap kita lebih baik percaya itu maksudnya untuk siap-siap. Iman. Jangan kita jangan begitu. Iya. Kalau digebukin baru itu, kita takut aja dah. Iya. Ya.
Nah itu katanya, makanya tahlilan malam pertama yang ngeri malam ketujuh. Karena mau bisa gitu ya. Yang tujuan malam ketujuhnya itu makanya harus kita banyak mendoakan. Ngeri. Ya, kalau malam pertama mau pasti kayak pengantin gimana sih malam pertama? Gimana sih kalau pengantin malam pertama gimana sih? Parah, parah. Tanya deh, berkali-kali. Parah, parah. Gitu ya. Nah ini yang memberikan malam ketujuh. Ngeri Pak. Kalau bukan itu silakan tanya. Waduh, berat. Makanya perlu didoakan. Dan pokoknya masalah bukan bid'ah nggak bid'ahnya, tapi mendoakannya itu Iya. kasihan. Ya, kurang lebih begitu ya. Nah, itu yang penting kalau barzahnya selamat, aman sananya. Kalau barzahnya nggak dikebukin, udah. Tapi bagi orang beriman nih, jangankan di barzahnya, orang mau melepaskan nyawanya dia ditemenin. Dan nazzalul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Kata malaikat. Israel kan ngeri kan itu kan, tapi dihibur oleh malaikat-malaikat rahmat. Sudah nggak satu. Gitu. Ya. Dari meninggalnya aja dikawal, malah di barzahnya ditemani mudah. Kita doakan mereka yang telah memperhatikan kita semua. Ya Allah. Yang sudah wafat, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya. Yang sakit Allah sembuhkan, yang dalam perjalanan Allah selamatkan, yang dalam kesulitan Allah angkat penyakitnya dan Allah kabulkan hajat kita. Allah